Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita akan memperbaiki motor Honda Beat. Itu baiklah ulah dibuka. Nah, memperbaiki motor Honda Beat. Ini permasalahan di bagian sen. Barangkali teman-teman menjumpai permasalahan seperti ini. Ya, ini untuk pengecekan seperti ini untuk memperbaiki sen di kendaraan motor ini sama untuk semua jenis motor ini cara pengecekannya seperti ini. Nah, di sini kita langsung saja nih, ya. Kita kontak on. Nah, kontak on. Ya. Kita sen kanan, sen kiri. Sen kanan, sen kiri tidak berkedip sama sekali. Sen kanan tidak berkedip dan sen kiri tidak berkedip. Nah, ya. Di sini ada beberapa faktor penyebab. Ya, ada beberapa komponen yang mesti harus dicek. Ya. Pertama, bisa jadi di bagian bohlamnya putus. Ya. Bohlamnya putus semuanya, bisa jadi ya, tapi jarang sekali kalau putus barengan di bagian bohlam, terkecuali di bagian regulator, di bagian kiproknya bermasalah baru ya, putus biasanya berbarengan. Tapi kalau misalkan mati semua ya, mati semua sennya, belakang maupun depan itu mati semua, nah ini patut dicurigai ya, ada beberapa faktor penyebab yang sering pada umumnya terjadi ya, biasanya di bagian saklarnya. Kalau misalkan mati semua, bisa jadi di bagian saklarnya bermasalah, dan juga bisa jadi di bagian sini, di bagian tip top. Tip topnya juga sudah diikat-ikat kayak gini nih loh. Ada pencahayaan. Nah, ini letaknya tip topnya ya. Kalau misalkan mati semua, patut dicurigai di bagian tip top, di bagian saklar ya, itu saja. Kalau misalkan mati semua ya, beda lagi dengan misalkan matinya cuma satu, sebelah kanan, sebelah kiri, belakang doang, misalkan kalau depan doang. Nah, itu bisa jadi di bagian bohlamnya ada yang putus, dan bisa jadi di bagian jalur kabel ada yang bermasalah. Nah, untuk pengecekan di bagian sini bisa teman-teman bisa cek di bagian bohlam dulu. Pertama bohlam, kita lihat di bagian bohlam. Nah, ini akan terlihat di bagian ininya ada ulirnya. Reklamin, Min. Nah, fokuskan. Nah, di bagian dalam bohlam di sana ada ulir kabel, lilitan. Ya, kalau misalnya bohlam ini bermasalah putus, pasti lilitannya itu akan terlihat putus. Ya, terlihat putus bagian lilitannya. Nah, untuk ini aman-aman saja. Tidak ada keputusan di bagian bohlam. Pasang lagi, Min. Oh iya. Nah, untuk bohlam yang kiri normal. Sekarang yang kanan juga ini sebenarnya sudah melalui proses pengecekan. Ini aman-aman saja tuh. Tuh ya, ini aman tuh, ulirnya tidak putus. Pasang lagi ya. Untuk sementara bohlam depan, kanan dan kiri ini bagus. Nah, untuk selanjutnya ya, di bagian kabel. Kalau misalkan di bagian kabel jarang sekali terjadi putus di bagian kabel ya, tapi kemungkinan kecil bisa jadi juga ya. Apa salahnya teman-teman cek untuk kabel yang kanan, ini tuh warna-warnanya ditelusuri, mangga. Tapi kalau misalkan dari kabel, misalkan kabel yang kanan, otomatis yang kanan doang yang mati. Kalau misalkan yang kiri doang yang mati ya. Kalau misalkan dari kabel, tapi jauh kemungkinan kalau dari kabel ya, terkecuali putusnya di bagian sini nih, di bagian, coba cabut dinomin. Nah, tali variasinya di talian ya, terkecuali putusnya di bagian tip top, kabelnya baru mati semua di taliannya. Gunang tuh tali variasinya, tarik sepagatkan itu. Nah, ngedok tali variasinya. Nah ya, terkecuali di bagian jalur kabel ini yang putus salah satu, baru ya mati semua nih kabel ini. Karena untuk mengkedipkan di bagian bohlam ini diatur oleh ini tip top ya, relay sen ya. Saya kira kalau dari kabel jauh kemungkinan kalau kabel dari sini, terkecuali teman-teman bisa telusuri di bagian kabel ini nih ya, kabel hitam selaras merah muda, dan kabel ini kabel apa, abu-abu ya, ini abu-abu. Kalau salah satu ada yang putus, otomatis semua sen
baik sen kanan depan, sen kiri depan, sen kanan belakang, sen kiri belakang, itu pasti tidak akan menyala. Semuanya berbarengan. Kalau dari sininya kabel yang putus, terkecuali putusnya cuma di sini satu. Nah, itu pasti yang mati cuma satu doang sebelah kanan, ataupun yang sebelah sini putusnya satu, terus sebelah kiri doang yang nggak ada, ataupun yang belakang, ya, yang belakang doang yang putus, ya, terkecuali di bagian sini. Kalau putus di bagian sini, ini mati semua. Oke. Nah, saya kira untuk di bagian kabel untuk sementara ini tidak ada masalah dulu, ya, untuk sementara jauh kemungkinan. Nah, selanjutnya kita coba nih tip top yang baru, Min, coba Min, baru, Min. Nah, ini pakai tip top yang baru. Nah, kan tuh, ya. Nih, tip topnya ini sudah tidak ada kakinya. Cabut, Min. Nah, ya. Tuh, kakinya nggak ada, ya. Secara tidak langsung nih, di bagian ini kabelnya putus di bagian sini, karena untuk mengatur di bagian setrum di bagian sen ini dari sini, ya, masuk keluarnya dari sini, masuk kaki sebelah sini. Misalkan ini keluarnya kaki sebelah sini. Kalau misalkan putus, kalau misalkan kayak gini nih, nggak ada kakinya, otomatis setrum yang dari baterai, ya, dari kontak masuk ke sini, ya, dari kontak masuk ke saklar, dari saklar masuk ke sini, dari sini outputnya nanti keluar ke bagian sen depan mau sen belakang. Ini tidak tersalurkan karena ini putus, seolah-olah putus nih. Tuh, kabel yang warna hitam laras merah muda seolah-olah putus kayak gitu. Ini tidak akan mungkin menyala nih. Nah, ini tip top yang bermasalah. Nah, sekarang ini kakinya nempel di bagian sini, Min. Nah, ini kita lepas dulu kakinya, ya. Kita lepas dulu. Cokel, Min, coba. Ayo tuh. Nah, cokel alan. Asli nak atau jos dia. Benang tuh. Ya, coba kamu. Ya udah, ini videonya kita skip dulu karena ini paten tuh menempelnya tuh keras. Oh, kita bersihkan dulu. Setelah bersihin kita lanjut coba pakai ini di top ini, nyala apa tidak. Kita lanjutkan. Nah, di bagian sini sudah kena walaupun agak berantakan di bagian konektornya, nanti kita rapikan. Ini sekedar untuk memponis saja nih. Sekarang pasang tip top yang baru ini, tip top yang baru. Nah, ini yang lama nih, bentar dulu. Nah, yang lama tuh udah nggak ada kakinya. Pasang yang baru, masukin. Nah, gitu. Sekarang kita kontak on. Nih, kontak on, cetrek, nyala, ya. Sekarang saklar kanan, sen kanan. Nah, ini masih belum menyala, tapi nih untuk di bagian bohlamnya udah nyala ya. Tuh. Nah, untuk di bagian bohlamnya udah menyala. Sekarang sen kanan, sen kiri. Nah, sen kiri nyala, tuh, kanan kiri nyala. Coba kanan lagi, kanan kiri. Nah, nyala. Yang belakang coba. Tuh kan, yang belakang juga nyala tuh. Sekarang kanan. Oh, yang belakang juga nyala, berarti di bagian bohlam ini tidak ada yang putus, ya. Ini jelas permasalahannya di bagian sini. Nah, di bagian tip top, kaki tip topnya sudah patah kayak gini, ya. Tuh. Sekarang kok di bagian sini ini tidak menyala, kemungkinan bohlam yang di bagian sini, nih, indikator lampu sen ini putus kemungkinan. Nah, untuk membuka bohlam di bagian sini tinggal ke bawah doang, ke sini nih. Nah, ini luruskan dengan lampunya. Ini yang tengah, berarti ini yang ini. Buka cabut, cetrek. Wah, nggak ada bohlamnya. Nggak ada lampunya, Min. Colokin bohlam itu, Min. Natalaso. Ya, tuh ini bohlamnya pasang. Set. Nah, langsung menyala. Masukin, Min. Nah, berarti bohlamnya nggak ada. Tuh, langsung berkedip. Tuh. Ya, ini indikator pemberitahuan saja. Saat kita koneksikan sen, ini akan menyala di bagian sini. Berarti menandakan lampu sen berkedip. Tuh, yang kanan tuh. Tuh, ya. Sekarang yang kiri. Nah, ini tetap masih kedipnya di bagian sini karena untuk indikator lampu untuk jenis motor Honda Beat di satu lampu kanan kiri. Terkecuali untuk motor-motor yang lainnya seperti Supra, motor Yamaha, itu bohlamnya ada dua. Kalau kanan yang nyala sebelah kanan di bagian sini, dan di bagian sana juga yang kanan. Kalau misalkan yang kiri yang nyala indikatornya, yang kiri yang nyala di bagian sini. Kalau untuk jenis motor Honda Beat ini cuma satu doang.
indikator pemberitahuan saklar bahwa sen ini menyala nih bagian sini. Nah ya, ini jelas di bagian tip topnya saja yang bermasalah, dan di bagian lampu ini yang putus bagian indikator. Kalau untuk di bagian bohlam ini aman tuh. Oh ya, untuk cara pengecekannya seperti itu saja. Dan ini ada tambahan, jika ya di bagian sini ini sudah diganti masih kunjung tidak menyala, coba cek di bagian relay tip topnya, mungkin bermasalah. Pakai yang lain dulu, kalau enggak dicabut nih kayak gini. Srek. Nah sekarang bisa teman-teman satukan di sini nih. Coba Min, tang lutik bah. Tang iyo apalagi master deh. Tas snapring tata. Tuh tang nulancip tuh. Hijin lagi rang. Saya tahu lah. Nih ya. Kalau enggak untuk menentukan bahwa relaynya yang rusak apa di bagian yang lainnya yang rusak, bisa teman-teman satukan ini nih. Ini kita koneksikan, ya, koneksikan. Klep. Kalau masih kunjung tidak menyala sekalian. Nah, sekarang kita tekan sen kanan maupun sen kiri. Ini akan melotot, ya, akan melotot nih, tidak berkedip. Bisa nempel gini, Nah, tuh kurang. Taep. Nah, tuh ini tidak akan berkedip, ya. Tuh, menyala. Kalau misalnya dikoneksikan kayak gini masih kunjung tidak menyala di bagian lampu, kita sen kiri. Nih, tuh tidak berkedip karena untuk yang mengatur kedipan ini, ya. Kalau misalkan dikoneksikan kayak gitu ini masih tidak menyala, misalkan motor teman-teman disatukan kayak gini tidak menyala, berarti teman-teman bisa curigai, bisa jadi di bagian bohlam, dan juga bisa jadi di bagian ini apa, kabel, ada yang putus kabel yang di sini yang dua, dan bisa jadi juga di bagian tombol saklar, ya, ada yang putus. Kalau misalkan dikoneksikan kini menyala tapi tidak berkedip, ya, tidak berkedip, berarti menandakan di bagian bohlam, di bagian kabel, di bagian saklar ini tidak ada masalah, ya, berarti di bagian sini yang bermasalah, ya. Kalau misalnya disatukan kayak gini, nih, cul. Nah, pasang kayak gini, setelah dikoneksikan kayak gini tadi, misalkan setelah dikoneksikan pakai ini tidak menggunakan relay, ini lampu sen ini selalu menyala, ya, tidak berkedip. Ya, saat dipasang relay, klek dimasukin, malah mati. Ya, misalkan lampunya malah mati ataupun tidak berkedip setelah dipasang yang baru, berarti fix permasalahan di bagian relay atau di bagian tip top yang bermasalah. Oke, di bagian sini. Nah, bagian sini. Kalau misalkan di bagian sini, cabut lagi Min. Ini sudah diganti dengan yang baru tip top, dan ini dikoneksikan, colok di doang tadi Min. Ini sudah dikoneksikan kayak gini, ya. Pasang di ini apa, di kontak, terus tekan sen kanan maupun sen kiri, ini tidak menyala sama sekali, misalkan, ya, bisa teman-teman curigai saklarnya yang bermasalah ataupun di bagian bohlamnya atau di bagian kabelnya. Paling itu saja yang harus dicek. Oke, barangkali sudah jelas. Nah, sekarang kita pasang Min, ceklek, sen kanan oke, sen kiri oke, ya. Dan misalkan kalau misalkan di bagian tombol ininya yang bermasalah, nih tombol ininya yang bermasalah, kita coba buka untuk teman-teman, barangkali ada yang mau proses penggantian di bagian sini, caranya gimana? Mudah nih, sekalian kamera. Nah, ini bisa dari sini, dicungkil dari sini, bisa dari sini, cungkil kayak gini, tuh, plek, tanpa harus buka-buka batok kepala di bagian sini, tanpa harus buka-buka batok kepala, ya, cungkil aja di bagian sini, tapi hati-hati, nih, nantinya ngerusak ke bagian boxnya, tuh. Nah, tinggal kayak gini doang. Nah, ya, kalau misalkan mau proses penggantian, nah, ini tinggal cabut, klek. Nah, di bagian dalam sini, tuh, ini ada garisnya dua, tuh. Ini jangan kebalik, garis dengan garis, tuh. Di bawah ini, di bagian konektornya ada garis. Jadi sejajarkan dengan garis. Nah, ini di bawah garisnya, tuh, di sini. Tuh, Min. Nah, fokuskan Min, tekan. Nah, tuh, ini ada garisnya di bawah. Dan ini ada garis di bawah, jadi ini harusnya di bawah sejajar, garis dengan garis, garis ketemu garis, kayak gini, tinggal colok doang, ceklek, nah, masukin lagi, ceklek. Kalau mau proses penggantian saklar, kalau misalnya saklarnya rusak, kayak gitu saja, oke. Kalau untuk proses penggantian bohlam, ya, bisa dimasukin tangan dari bawah, tidak mesti harus buka ini doang lagi, bisa diputar klek. Untuk penggantian bohlam ini tinggal diputar kayak gini nih.
putar ke kiri berlawan arah dengan arah putaran jarum jam. Slep, cabut. Nah, cabut bohlam, misalkan ganti bohlamnya, sekarang pasang lagi. Slep. Setelah masuk, putar searah dengan arah putaran jarum jam. Itu menandakan mengunci. Slep. Nah, ini mengunci tuh, tidak akan lepas. Begitupun yang ini, tuh, masukin, putar. Begitupun yang belakang sama saja. Oke, ya mungkin videonya cukup sampai di sini. Ini sekedar berbagi saja kepada teman-teman semua pengguna motor Honda maupun Yamaha dan sejenisnya. Jika untuk memperbaiki di bagian sen, cara pengecekannya seperti tadi ya. Barangkali mau bongkar pasang sendiri, mau cari permasalahan sendiri tanpa harus bawa ke bengkel, ini lakukan seperti ini ya, yang dicek seperti tadi prosedur pengecekannya. Biasa cek bohlam, cek kabel, cek tip top ya, cek saklar. Oke, itu saja ya. Mungkin sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika berkenan, silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi, supaya Alpin Motor lebih semangat lagi untuk berbagi dan beredukasi tentang seputar sepeda motor, baik kelistrikan maupun engine dan sebagainya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min, tinggal pasang Min.